Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mempertemukan kita di pelatihan daring ini, dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kekuatan, dan juga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi suri teladan kita semuanya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat yang lainnya dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sesi ketiga, yaitu sifat asal penyakit dan herbal. Dan kita akan membahas sesi ketiga yang nanti kita terus pelajari sampai dasar-dasar diagnosa dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini gambaran, ya. Ini gambaran buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya ada beberapa kaidah dalam sebuah katakanlah diagnosa, ya. Diagnosa ini sangat penting sekali untuk bisa memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Saya akan membahas 4 unsur, ya, bukan 5 unsur, di mana biasanya kita membahas secara tradisional Chinese medicine itu adalah 5 unsur. Yang pertama kita akan bahas adalah unsur panas atau kering, gitu ya, di mana untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Herbal yang berada pada zona ini adalah herbal-herbal yang bersifat aromatik. Jadi kita lihat panas dan padanannya adalah kering, maka herbalnya bersifat aromatik, gitu ya. Kemudian sifat sejuk dan kering itu namanya klat, gitu ya. Kalau katakanlah di herbalnya itu sifatnya klat. Sifat dingin dan kering itu adalah untuk penyakit-penyakit yang bersumber dari darah. Herbal-herbal yang berada pada zona ini adalah herbal-herbal yang bersifat klat, gitu ya. Itu nanti kita bahas apa saja jenis dan juga contoh-contoh herbal yang dimaksud, ya. Sekali lagi, ini adalah teori Ibnu Sina membagi sifat asal penyakit itu dan asas-asas sifat asal herbal menjadi 4 bagian. Kita boleh membahas 5 unsur, juga tidak masalah kita membahas 4 unsur, ya. Tetapi secara kaidah Tibun Nabawi memang lebih ke 4 unsur, gitu ya, bukan ke 5 unsur. Nah, tapi boleh belajar, boleh, silakan, karena sifat keumuman daripada sakofah atau wawasan kita, boleh belajar apapun. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga dahulu adalah dingin basah. Dingin basah itu sifatnya adalah manis. Untuk penyakit-penyakit yang bersifat radang dan ginjal, herbal-herbal yang berada pada zona ini adalah herbal yang bersifat dingin, ya. Perhatikan, ya, ini secara global dulu saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah panas basah. Panas basah, ya, atau panas lembab, ya. Basah bisa dikategorikan sebagai lembab. Nah, untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan unsur angin seperti usus, hati, limpa, dan lain-lain. Dan herbal-herbal yang berada pada zona ini adalah herbal-herbal yang bersifat pahit, gitu ya. Tolong diingatkan dahulu, ini masih
kategori umum. Nanti kita bahas secara spesifik di slide berikutnya. Oke. Selanjutnya, ini membahas sekilas mengenai diagnosa. Proses penentuan sifat-sifat penyakit dan sifat asal herbal berdasarkan pada diagnosa pasien. Diagnosa yang dilakukan dengan mendengar denyut nadi dan melihat lidah pasien. Ini sebenarnya materi yang ada uraikan di diagnosa holistik ya, pelatihan sebelumnya. Jadi ini sekilas untuk memahami diagnosa lidah dan denyut nadi. Ada berbagai macam cara mendengar denyut nadi pasien, namun cara yang paling sederhana adalah dengan mendengar cepat atau lambatnya saja. Ya, jadi tolong jangan mengambang seperti senar, bergelombang. Ya, kita tidak bahas itu dulu. Ya, terlalu jelimet dan terlalu lama ya. Simpel saja dahulu dan insya Allah dengan sederhana pun itu luar biasa. Karena saya pun masih menggunakan hal-hal yang sifatnya cepat, praktis, sederhana, tetapi akurat. Ya. Jadi ingat, kita lihat cepat atau lambatnya, yin atau yangnya, dingin atau panasnya, haroroh atau rutubahnya dan sebagainya. Jadi jangan terlalu melebar ke mana-mana. Ya. Cek denyut nadinya. Kemudian ada nadi, ada lidah, ada skolera. Ini ada di diagnosa klasik dan diagnosa holistik yang pernah disampaikan pelatihan sebelum pelatihan herbalogi ini ya. Ini sekilas saja karena kita lebih fokus kepada diagnosa herbal. Nah ini gambarannya adalah jantung, paru-paru, limpa dan sebagainya. Kemudian di lidah seperti itu menunjukkan organ. Kemudian kalau kita lihat skemanya seperti ini, maka ini menunjukkan diagnosa lidah. Jadi ini gambaran diagnosa lidah. Tapi kita tidak membahas spesifik. Kenapa? Karena nanti ada di materi pelatihan diagnosa dan sudah diberikan sebelumnya. Kemudian sama. Ini juga secara umum bahwa ada namanya Chun Guan Chi untuk tangan kanan, ya Chun Guan Chi ya, usus besar atau dada dan bagian bawah yaitu paru-paru. Untuk Guan lambung, untuk bawahnya adalah limpa. Untuk atas perut, bawahnya adalah ginjal. Kemudian ini untuk left yang tangan kiri ada Chun Guan Chi. Chunnya itu adalah heart, itu adalah jantung. Kemudian Guan itu liver, kemudian Chi itu kidney. Berbeda dengan tangan kanan. Chun itu lung, itu paru-paru, Guan itu spleen limpa, Chi itu kidney. Ya. Ini adalah sekilas saja, teman-teman sekalian. Sekali lagi, yang kita pelajari tadi di awal adalah dengan melihat cepat atau lambatnya dahulu saja. Ya. Tapi ini pengetahuan. Oh berarti cepat di area mana dia? Oh paru-parunya, limpanya dan sebagainya. Jadi cek lagi. Cara metodologinya seperti ini ya. Pegang pada jari atau mungkin jari kita sendiri boleh seperti ini. Ya. Jadi dipegangnya seperti ini. Oke. Itu gambaran globalnya mengenai diagnosa tadi. Nah, jika diagnosa medis ini lain lagi. Ini biasanya kita ukur di brachial, di radial, di karotis, di femoral dan sebagainya. Ini yang kemudian dicek di medis ya. Berbeda dengan ini namanya nadi medis, yang tadi adalah nadi klasik atau TCM ya, gitu ya, yang harus dibedakan. Kalau ini berdasarkan apa namanya rata-rata berdasarkan titik atau yang dicek adalah arteria brachialis pada siku bagian dalam, arteri karotis pada leher, arteri temporalis pada samping muka bagian atas, di depan ya atas telinga, ya kemudian arteri femoralis dan juga arteri dorsalis pedis dan pada arteri frontalis pada bayi. Jadi ini metodenya adalah tadi jika hitungan detiknya 120 dan sampai 160 itu 140 rata-rata ini adalah berat badan berlebih dan juga 1 sampai 12 intinya berat badannya ini
bulan ini ya, buat bulannya 1 sampai 12 bulan, maka rentang normalnya sekian, rentang sekian. Jika 1 sampai 2 tahun, maka 80 sampai 130, maka rata-ratanya 110. Dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah berhubungan dengan berat badan yang berkenaan dengan kondisi nadi medis, gitu ya. Ini ukuran secara spesifiknya seperti ini. Jadi silakan nanti ini dipelajari bagi nakes ataupun para medis, gitu ya. Kemudian ini nadi. Sekali lagi ini yang paling sederhana ya teman-teman sekalian dimanapun berada adalah menentukan panas dan sejuk atau panas dan lambat atau panas atau dan dingin dan sebagainya. Jadi sejuk, dingin, lembab itu secara umum sama. Jika kuat ataupun cepat maka dikategorikan sebagai nadinya sifatnya panas. Tapi jika dia lemah, lambat dan sebagainya maka sifatnya sejuk atau dingin, gitu ya. Jadi ini kategorinya sejuk atau dingin. Kemudian untuk lidah pun sama, ya. Menentukan kering dan lembabnya. Tipis atau geriginya sisi maka sifatnya kering. Tapi dia tebal dan cembung maka sifatnya adalah lembab. Ini bagian pinggirnya atau bagian kalau kontur lidahnya, ya. Hanya seperti itu dahulu. Jadi jangan terlalu kemudian berpikir yang harus ada warna hitamnya, coklat dan sebagainya. Ya nanti itu belakangan. Intinya adalah kita paham dulu yang geriginya, sisinya itu tipis, gitu ya di sini, ya atau bagian otot lidahnya kalau bahasanya tipis maka itu kategorinya adalah kering. Kemudian jika otot lidahnya itu tebal dan atau cembung maka sifatnya lembab. Ya. Oke, nah ini kita gabungkan antara diagnosa lidah yang tadi tipis dan gerigi sisinya, tebal, cembung. Ya ini lihat skemanya, ketika tipis ya seperti ini, kemudian tebal ke bawah. Ya kuat juga ke sini, lemah juga ke sini. Gitu ya. Lihat yang saya tunjukkan pakai kursor ya. Jadi jika tipis gerigi maka sifatnya api, kering dan tanah. Gitu ya. Jika sifatnya tebal, cembung, angin, lembab dan air. Gitu ya. Ketika kuat nadinya maka sifatnya api, panas dan angin. Jika dia nadinya lemah, tanah, sejuk dan air, ya. Inilah luar biasanya cocoknya, sinkronnya 4 unsur, gitu ya, 4 elemen, ya. Berbeda dengan 5. Kalau 5 tentu akan berbeda skemanya. Bukan seperti ini, gitu ya. Jadi ke bawah ya, set, kemudian tebal juga set ke bawah, kemudian kuat ke samping, kemudian lemah ke sini dan sebagainya. Nah, kenapa tengah-tengah madu? Ya karena dia mempunyai sifat penyeimbang. Bisa untuk lembab, bisa untuk kering, bisa untuk angin, bisa untuk api dan sebagainya. Ini sifatnya penyeimbang. Ya, jadi ada panas, lembab, sejuk dan kering. Oke, itu tugas sesi ketiga. Jadi foto lidah sendiri dan diagnosa ini sudah dilakukan sebetulnya di tugas diagnosa holistik. Tapi kalau tugas hari ini pelatihan herbalogi itu boleh saja silakan untuk diselesaikan, gitu ya. Oke, lanjut karena waktunya masih banyak. Diagnosa herbal, ya. Kita masuk ke sesi keempat, yaitu diagnosa herbal. Ini sebuah filosofi, sebuah gambaran bahwa apa ya, kalau dibilang moto-moto ya, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah konsep dasar herbalis, atau ini sebenarnya pernah juga disampaikan oleh kalau tidak salah ini Aristoteles mengatakan bahwa jadikanlah makanan atau minuman sebagai obatmu dan jadikanlah obat sebagai makanan atau minumanmu. Ya, ini prinsip dasarnya seperti itu.
Apa makanan yang dimaksud di sini? Apa minuman yang dimaksud di sini adalah herbal, ya. Jadikanlah obat sebagai makanan dan minumanmu. Apa makanan dan minumanmu? Ini adalah obat tanaman obat atau obat herbal, ya. Jadi yang dimaksud makanan di sini adalah makanan yang bersifat alami, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini konsep kategori konsep herbal ini ada tetap 4 unsur, Bapak Ibu sekalian. Ada panas bagian atas, ada dingin bagian bawah, ada basah bagian kanan saya, ada kering bagian kiri. Jadi ada 4 unsur, ya. Kita harus pahami dulu. Panas, dingin, kering, basah. Itu cara awalnya, ya. Jika panas, maka membutuhkan dingin. Jika dingin, maka harus ditonifikasi, dihangatkan sedikit. Jika kering, dibasahkan atau dilembabkan. Jika terlalu basah, sedikit diseimbangkan dengan dikeringkan, gitu ya. Apa herbal-herbalnya tadi? Kita ketika berhubungan dengan panas dan basah, ya, panas dan basah, sekali lagi, ini harus dipahami juga. Jadi bisa rumusnya nanti akan semakin kompleks jika kita berhubungan dengan anak dan ibu dan sebagainya. Tapi kita tidak terlalu kompleks ke sana. Yang penting kita paham dasarnya. Kalau orang paham dasarnya, maka akan lebih mudah untuk pengembangannya. Gitu ya, akan lebih mudah untuk pengembangannya. Contoh, kategori daripada atas dulu misalnya, panas atau heating combination. Maka herbal-herbal yang bersifat panas ini biasanya akan berhubungan dengan masalah api atau jantung atau paru-paru, gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu kategori sifat atau konsep herbal panas, gitu ya. Adanya di aromatik dan sifatnya pun panas, gitu ya. Lambangnya adalah api, organnya adalah jantung, seperti itu ya. Kemudian dan paru-paru. Dan kemudian kita lihat basah atau cleansing combination. Apa itu? Sifatnya ke angin, sifatnya pahit. Apa organnya? Usus besar, hati, dan limpa. Nih, tolong pahami dulu dasar. Saya tidak akan kemana-mana dahulu, tapi intinya adalah saya akan menjelaskan secara dasar terlebih dahulu. Kemudian dingin. Maka dingin, soothing combination itu berhubungan dengan air. Sifatnya diuretik. Tadi kita sudah belajar farmakologi. Diuretik adalah untuk pencahar atau yang bersifat dengan melancarkan urinaria atau kencing atau air urin atau air kemih, ya. Dan organnya adalah ginjal, gitu ya. Jadi ini harus pahami dulu. Jadi sederhana, ya. Kemudian ada kering tonic combination. Kering itu bersifat tanah atau kelat. Apa herbalnya? Darah. Maksudnya adalah berhubungan dengan sirkulasi darah. Jadi yang sifatnya kering adalah tonik atau kelat. Kemudian organnya adalah yang berhubungan dengan darah. Ya, dipahami dulu ya. Tolong pahami panas itu bersifat api. Api itu lebih ke aromatik, organnya jantung dan paru-paru. Kemudian basah itu bersifatnya angin, herbalnya sifatnya pahit, organnya di usus besar, hati, dan limpa. Dingin itu berhubungan dengan air, sifat farmakologi herbalnya adalah diuretik, kemudian organnya ginjal. Kemudian kering berhubungan dengan tanah, sifat herbalnya adalah kelat, kategori organnya adalah darah, gitu ya, seperti itu. Karena ini panjang sekali, jadi saya sampaikan pelan-pelan dan juga agar kita semua juga dapat menyerap dan saya pun akan merefresh, gitu ya. Kemudian panas tadi, ya, panas atau heating combination, gitu ya. Di sini juga sebenarnya banyak, gitu ya, kategori-kategori herbal yang contoh-contohnya contoh-contoh herbal yang bersifat panas itu apa saja, ya. Ternyata di sini satu yang bersifat panas herbal tadi adalah
eh, oke. Oke. Satu, ini kalau di herbal pelawas atau kategorinya dia untuk pencahar BAB, bisa juga yang bersifat untuk pencahar seperti daun ungu dan sebagainya. Kemudian pemberi tenaga bisa untuk juga habatus soda, bisa klorofil, bisa susu kambing, bisa mengkudu dan sebagainya. Ini adalah kategori herbal yang bersifat panas. Yang bersifat basah apa? Tadi sifatnya mencuci dan menguatkan hati. Kalau tadi adalah sebagai pencahar dan pemberi tenaga, ini adalah sifatnya mencuci dan menguatkan hati. Ada di mana kunyit, tapak darah, kelor, sider, hulba dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana dengan dingin? Dingin adalah untuk penyakit yang sifatnya panas. Ingat, dingin sifatnya panas untuk penyakit yang bersifat panas. Apa itu? Sambiloto, alang-alang, pegagan, dan sebagainya. Kemudian kering adalah untuk penyakit yang berkaitan dengan darah. Tadi di atas ya kita sudah sampaikan bahwa berkaitan dengan darah. Apa itu? Sambung nyawa, klorofil, kompres, spirulina, dan sebagainya. Gitu ya. Ini menggambarkan seperti itu. Jadi kalau kategorinya adalah panas itu api, kemudian basah itu angin, dingin itu adalah air, kering itu tanah. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi unsur panas api, unsur basah angin, unsur dingin air, unsur kering tanah. Itu maksudnya ya. Tengah-tengahnya selalu madu. Ya. Penyeimbang madu ya. Kemudian ini juga pengulangan lagi bahwa unsur panas itu ada di pulba, jahe, kusul hindi, kusul bari, habatus soda. Yang sifatnya pahit, diuretik dan sebagainya. Yang basah itu ginseng, mengkudu, tongkat ali, karadik dan sebagainya. Kemudian yang sifatnya dingin tadi ya, ada pegagan, meniran, sambiloto, petikan kebo, tapak liman, gamat, fish oil, daun dewa, spirulina dan PCO. Dan bagaimana dengan sifatnya kering? Kering juga ada di rosella, temu putih, manjakane, temu lawak, mengkudu, kunyit, kunir, temu mangga. Ya, panas sifatnya aromatik. Perhatikan kosong saya. Panas sifatnya aromatik dan unsurnya adalah api. Ya, basah sifatnya pahit, unsurnya adalah angin. Ya, dingin sifatnya diuretik, unsurnya adalah air. Kering sifatnya kelat, ya, unsurnya adalah tanah. Oke, tolong dipahami 4 unsur ini ya. Lebih mudah, lebih simpel dibandingkan 5 unsur insya Allah ya. Jadi ini kita belajar 4 unsur terlebih dahulu. Ya. Oke, ini diagnosa herbal. Ya, ada diagnosa herbal, diagnosa api tadi, angin, tanah, dan air ya, sudah disampaikan di awal. Ya, tolong 4 unsur ini dipahami, api, angin, tanah, dan air. Oke, api sifatnya apa? Pembakaran, metabolisme membutuhkan panas, tenaga kemungkinan kelebihan kekurangan api bisa penurunan kerja metabolisme. Bekam alih jama itu bisa mematikan api atau mengeluarkan api. Kelebihan api bisa pakai kelapa hijau yang dibakar. Sifat asli madu panas kering, madu baik untuk merangkap menangkap kelembaban. Jadi bagus untuk menangkap atau bahasanya adalah ikut menyeimbangkan supaya lebih hangat. Sifat asli asidosis atau asam lambung adalah panas kering atau kelebihan unsur api. Ya, ini berhubungan dengan unsur api. Bagaimana dengan unsur angin? Angin bersifat oksigen. Ya, tadi ya, ada oksigen dalam darah. Hubungan organnya adalah paru-paru. Tadi oksigen pertama kali dikatakanlah dipompa dari paru-paru. Kemudian terapi kekurangan oksigen, pakai boleh spirulina.
Sebenarnya boleh juga pakai pegagan misalnya ya, silakan. Kemudian pengobatan kimia penyakit untuk mah bisa, karena bisa jadi ada kategori namanya gastritis atau angin dan sebagainya. Maka ini pun kategori secara umum bisa mengobati atau bersifat angin. Terapi herbalnya atau yang sifatnya aromatik. Kenapa? Karena dia menghirup supaya kemudian dia bisa membuang angin. Kemudian arang karbon aktif dapat menangkap angin gitu ya. Jadi karbon ya aktif ya, arang ini dapat menangkap angin gitu ya. Kemudian terapi sangrai garam bukit untuk perut ini juga bisa untuk membuang angin gitu ya. Air sifatnya diurai, penguraian. Air terapi herbalnya air adalah baik untuk masalah kencing atau ginjal. Jadi terapi yang berhubungan dengan masalah air untuk memperbaiki fungsi ginjal dan perkumihan atau kencing. Terapi air juga untuk yang sifatnya diuretik dan juga bagus untuk anti hipertensi atau darah tinggi. Dan herbalnya adalah yang monokotil, yang tunggal biasanya, gitu ya. Ini yang dikatakan sebagai unsur air. Kemudian bagaimana dengan tanah? Tanah itu sifatnya nutrisi. Tanah itu sifatnya mineral, heavy metal, mineral organik, mikro mineral atau koloidal. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan mineral-mineral yang ada di alam. Kemudian bagaimana terapi herbal untuk tanah? Baik untuk sembelit dan tiroid atau gondok. Ya. Tanah bagus untuk keluhan-keluhan sembelit maupun tiroid atau gondok. Empat unsur. Ya. Hubungan empat unsur dengan organ adalah satu, api dan angin itu pusar ke atas, jadi organnya ya. Jadi pusar atau bodong atau apa ya, itulah ya. Kemudian naik ke atas. Tapi kalau misalnya tenang dan air pusar ke bawah. Tenang dan air itu pusar ke bawah. Kemudian api dan angin itu bersifat ringan. Api dan angin bersifat ringan. Tanah dan air bersifat berat. Ya, pahami dulu itu ya. Pahami empat unsur ini yang berhubungan dengan organ. Jadi kalau api dan angin bercampur maka dia sifatnya ringan. Tetapi jika tanah dan air tentunya bercampur pasti sifatnya berat gitu ya. Begitu juga dengan api dan angin bersatu maka dia organnya itu ada dari pusar ke atas gitu ya. Tapi kemudian yang berhubungan dengan apa istilahnya air ya, dan tanah, tanah dan air, maaf ini saya ganti. Tanah dan air jika katakanlah unsur organnya ada di pusar ke bawah ya. Ya, saya ingatkan, saya ulangi, api dan angin itu pusar ke atas, tanah dan air itu pusar ke bawah. Kemudian jika api dan angin itu mempunyai sifat ringan, tanah dan air mempunyai sifat berat. Ya, ini global dulu saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya ralat ya berkenaan dengan masalah organ empat unsur dengan hubungan organ. Kemudian ciri-cirinya suhu normal, gitu ya. Cara terapinya sederhana, di tempat atau kuadran yang berlawanan dengan tempat diagnosis. Apa itu maksudnya? Contoh sederhana adalah ketika kita di tempat yang dingin, kok badan kita hangat, gitu. Ketika di tempat yang hangat, kok badan kita adem-adem saja atau biasa saja lembab. Itu juga sebenarnya adalah kondisi kita fit. Tapi kalau kita di tempat yang dingin kemudian ikut dingin, di tempat yang dingin panas tapi kemudian kita juga merasakan kepanasan yang luar biasa, itu sebenarnya bermasalah. Itu tidak bisa kemudian artinya adalah tidak bisa menyeimbangkan, tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi alam. Maka di sini adalah kuadran yang berlawanan dengan tempat diagnosa saya, berlawanan tentunya ya. Tadi dipahami ya ciri-cirinya begitu. Jadi makanya kadangkala kita
merasakan ada sesuatu yang kok saya yang lain kedinginan loh, kemudian kita kok enggak ya gitu, atau saya kok hangat ya. Nah itu ya, cek suhu pada sekitarnya itu dingin atau kering, dingin atau panas. Nah kalau misalnya kok dingin kemudian kita kok nggak kedinginan atau biasa saja, maka kita insya Allah aman. Tapi kok kondisinya panas, kita juga nggak kepanasan, tapi kita termasuk kategori yang enjoy saja, maka kita insya Allah itu normal atau sehat. Oke, ini ya, ini adalah gambaran sederhananya sebuah diagnosa. Jadi jika diagnosanya api, maka solusinya adalah cari terapi air yang bersifat air. Jika diagnosisnya angin, ya, maka terapinya adalah cari yang bersifat kelat atau tanah. Gitu ya. Ini tolong saya ulangi, jika diagnosanya api atau panas atau katakanlah di sini kemudian seperti ada sesuatu yang panas merah, maka solusinya adalah dengan cara yang air atau dingin atau putih dan sebagainya. Sifatnya adalah diuretik gitu ya. Tapi jika diagnosanya kok dia muncul angin, maka solusinya adalah terapinya dengan cari herbal-herbal yang bersifat tanah atau kelat gitu ya. Ini dasar, sangat dasar sekali. Oke, begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini sebaliknya, jika diagnosisnya air, oh dia kedinginan, ya cari sesuatu yang sifatnya hangat atau yang panas, jahe, ginseng dan sebagainya. Kemudian jika sifatnya tanah, kok dia nggak enak badannya, kemudian kok kayak ada yang menusuk dan sebagainya, maka solusinya adalah herbal-herbal yang bersifat angin atau lembab, gitu ya. Terapinya seperti itu. Jadi tolong, ini adalah gambaran sederhananya. Jika penyakitnya tadi di awal api, maka solusinya air. Maka jika diagnosanya air, maka solusinya adalah dengan cara penghangatan. Begitu sebaliknya, gitu ya. Ini gambaran sederhananya dahulu saya sampaikan. Kemudian kaidah pengobatan yang kedua adalah ginjal, ya. Ginjal padanannya, kalau bahasanya ya. Ginjal padanannya adalah telinga, herbalnya bersifat manis. Kalau hati lebih ke urusan mata, herbalnya bersifat pahit. Limpa temannya adalah mulut, jadi hilang selera makan, herbalnya juga pahit. Jantung itu temannya adalah lidah, herbalnya aromatik, gitu ya, seperti itu. Oke. Paru-paru itu padanannya hidung dan herbalnya aromatik. Darah atau tangan uratnya biru, coba cek di uratnya, kemudian herbalnya kelat. Nah, kemudian ini muncul hukum pengobatan. Hukum pengobatan adalah kaidah persamaan atau the law of similars. Like is cured by like or similia, similibus curantur. Apa maksudnya adalah sebenarnya ini kaidahnya adalah berhubungan dengan persamaan atau keseimbangan. Biasanya disinergikan dengan herbal-herbal diuretik. Contoh, panas diberikan herbal panas dan disinergikan dengan herbal diuretik. Ini contoh lawanan hukum pengobatannya. Kaidah penyeimbangnya adalah misalnya panas atau kering diberi herbal dingin atau basah. Ini kaidah pengimbangnya atau penyeimbangnya, gitu ya. Tetapi tadi herbal-herbal yang disinergikan dengan herbal diuretik, contoh panas diberikan herbal panas, ya, dan disinergikan. Jadi tidak hanya herbal panas saja, tapi disinergikan dengan herbal yang sifatnya diuretik, seperti itu ya. Jadi ini adalah kaidah hukum pengobatan, dan ini adalah berhubungan dengan kaidah pengobatan yang kedua. Jadi ada pengobatan yang pertama dengan lawannya, gitu ya. Tapi ini ada kalanya panas dilawan dengan panas, gitu ya. Tetapi campurkan atau sinergikan, formulasikan herbal yang sifatnya diuretik. Seperti itu ya. Jadi sebaliknya. Jadi ada pengobatan pertama sifatnya lawannya, tetapi kadangkala panas harus dilawan dengan panas juga, tetapi harus dicampur dengan herbal diuretik. Seperti itu.
Oke, ini api, angin, tanah, air itu adalah 4 unsur. Diagnosa timbul nabawi ternyata juga sama, terdiri dari api, angin, tanah, dan air. Gitu ya. Oke, ini buat tugas diagnosa diri sendiri berdasarkan sifat asal penyakit dan sebutkan komposisi herbal berdasarkan diagnosa diri sendiri dan sebutkan perbedaan diagnosa 5 unsur dan 4 unsur yang Bapak Ibu sekalian ketahui. Itu ya. Jadi tolong ini juga dikerjakan semampunya dahulu. Nanti ada tugas khusus atau tugas yang memang akan diwajibkan kepada teman-teman sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat, karena sekali lagi kita mengikuti aturan dari LPK Amanah Jadi Cendikia yang bermitra dengan Disnaker, dalam hal ini adalah Intala yang nanti kedepannya akan menjadikan katakanlah sertifikat itu resmi diakui oleh negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai presentasi yang lainnya yang sebagai penguat daripada materi hari ini. Demikian, barakallahu fikum, semangat dan minta kepada Allah untuk diberikan kepahaman dan terus digali, terus banyak ditanyakan, terus banyak yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendiagnosa kepada klien. Demikian, terima kasih telah mengikuti pelatihan herbologi ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.